kepada kami. Dan kalau saat ini kami bersama berkumpul, berbakti kepada Tuhan, bersekutu bersama dengan rekan-rekan kami yang lain, maka biarlah semua itu kami landaskan di dalam kenalan akan firman Tuhan yang membekali kami, menolong kami, mendorong kami untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami dalam keseharian kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi ya, selamat Nataru ya, Natal tahun baru ya buat kita semua. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu, dari Kisah Para Rasul 19. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua versi terjemahan baru yang kedua ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai paket lengkap iman ya. Sama kalau kayak sayur asam ya, Bapak Ibu, kalau nggak ada sambelnya rasanya hambar ya, tidak sedap ya. Semua harus ada sambelnya ya. Namanya paket lengkap itu artinya ketika kita makan sesuatu atau melakukan sesuatu ya harusnya tuh nggak setengah-setengah, tetapi sifatnya utuh ya, sifatnya menyeluruh. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Kalau misalnya biasanya ketika katekisasi ya, sebelum dibaptis, maka kan ada percakapan yang diberikan kepada katekisannya, betul ya? Nah, menurut Bapak Ibu, saat percakapan itu dilakukan, cocok nggak kalau namanya ujian bagi katekisan? Cocok nggak percakapan itu disebut ujian? Cocok nggak? Cocok atau enggak? Saya boleh jalan-jalan nggak Pak Nana? Tapi handphonenya nggak bergerak nggak apa-apa ya. Cocok nggak disebut sebagai ujian katekisasi? Hah? Siapa yang mau jawab nih? Yang lipstiknya sama kayak yang bajunya sama lipstik saya aja. Cocok nggak Bu kalau katekisasi udah selesai ini ujian katekisasi? Cocok nggak? Nggak cocok. Oh nggak denger, oke. Ya udah kalau gitu Butri wakilin. Butri aja ya Bu ya. Cocok nggak? Karena udah belajar makanya cocok sebagai ujian. Oke, yang lain cocok nggak? Tunjuk siapa Putri? Apa anaknya boleh deh? Enggak. Mirip Putri. Siapa Putri? Tunjuk yang lain Putri. Cocok nggak Bu? Cocok karena memang harus juga apa yang sudah dibekali juga bisa mengingat apa yang sudah itu jadi lewat. Ya kalau udah dibekali harusnya ingat ya, jadi lewat ujian. Oke, satu lagi Bu, biar deg-degan yang lain juga. Tunjuk satu lagi sama Bu. Tahu ya? Siapa bebas? Siapa Bu? Oke Bu, silakan. Cocok nggak? Oke. Oke, cocok ya, karena udah belajar, harusnya kalau udah belajar artinya bisa pas nanti ditanya ya. Itu yang rata-rata bikin katekisan takut kalau misalnya udah kelar katekisasi. Betul ya, karena mereka pikir nanti kita akan ditanya-tanya dan namanya ujian, ujungnya pasti bisa ada yang
gagal, nggak lulus, atau lulus ya. Seolah-olah kemudian itu jadi standar ya, ujian kayak orang memahami kayak ujian sekolah nih. Kalau bisa dapat nilai bagus, lulus, kalau nilainya nggak oke, nggak lulus. Nah, kalau kita sekarang udah nggak pakai istilah ujian-ujian. Ya, karena memang percakapan itu tujuannya bukan buat dalam tanda kutip nih, ini menilai nilainya berapa ya. Coba sebutkan ya, 3 prinsip bla 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 bla, enggak untuk menilai sebenarnya. Tetapi sebenarnya percakapan itu lebih kepada untuk pendalaman, bukan untuk dalam tanda kutip kita ngelihat dia gagal atau enggak. Tetapi kita mau melihat betapa seseorang memahaminya sejauh apa. Gitu ya, makanya untuk menghindari adanya nilai dan seterusnya kita nggak pakai lagi tuh istilah ujian-ujian. Dan biasanya kalau di Samanhudi misalnya pertanyaannya kita udah ubah lebih kepada hal-hal yang sifatnya pemahaman, karena kita mau melihat ketika bertanya apa yang engkau pahami, sudah sejauh mana memahami sesuatu, yaitu menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat. Nah, kalau kita melihat, maka pertanyaan Paulus ini kepada beberapa orang murid, sebenarnya Paulus bukan mau, coba saya mau lihat, udah benar belum iman kamu? Saya mau lihat seberapa jauh sih ilmu kamu, bukan dalam konteks itu. Tetapi Paulus mau dalam kepeduliannya melihat apakah mereka sudah cukup memahami tentang apa yang selama ini mereka dengarkan. Ya, jadi bukan mau bilang kalau kamu nggak belajarnya dari saya, pasti kamu nggak tahu gitu ya. Saya mau lihat aja kalau kamu memang murid yang pintar, pasti kamu bisa. Enggak. Tetapi kepedulian Paulus mau melihat seberapa jauh orang-orang ini sebenarnya paham sih tentang Kristus. Ketika mereka menjadi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, seberapa paham sih mereka begitu ya? Tapi bukan dilandaskan dengan rasa sombong atau istilahnya pengen ngetes aja, enggak, tetapi karena dasar kepedulian untuk melihat sejauh mana mereka mengenal siapa itu Tuhan. Ya, maka pertanyaannya ini bukan pertanyaan iseng atau pertanyaan buat ngejatohin. Ya, ketika dia bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Kenapa yang ditanya itu adalah terima Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah bagian utuh dari paket beriman saat seseorang terima Tuhan Yesus. Ya, kita kan gak memisah-misahkan ya. Ini Bapak, ya, ini anaknya, ini Roh Kudusnya, itu satu-satu gak terpisahkan dalam arti mencolok-mencolok, enggak. Kalau terima Tuhan Yesus nih, maka Yesus yang adalah Allah harusnya paket lengkapnya juga terima Roh Kudus, juga terima Bapa yang juga adalah Allah. Kan lucu ya. Kan kita kenal Tritunggal ya, Bapak Ibu ya. Yang namanya Allah itu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya itu Allah gitu ya. Bukan satu lebih tinggi, satu lebih rendah, enggak, semuanya sama. Ya, tidak saling dihasilkan satu dengan yang lain. Paketnya utuh. Kan jadinya lucu. Kalau bilangnya terima Yesus nih, tapi ternyata gak terima Roh Kudus. Ya, bahkan dalam pembacaan kita, murid-murid itu mengatakan belum. Kami bahkan belum pernah dengar itu Roh Kudus itu apaan sih, begitu ya. Mereka bahkan gak tahu. Ini yang menjadi keprihatinan dari Paulus. Maka Paulus menjelaskan bahwa baptisan yang mereka terima dari Yohanes itu memang baptisan yang mengajak orang mengalami pertobatan. Ya, jadi ini bukan mau bilang, boleh dong baptis 2 kali. Kan ada yang sering ngomong kayak gitu ya. Nanti kalau ibu jalan-jalan ke gereja lain, kalau mau ke gereja sini mau aktif, baptis dulu, mau nggak? Yang benar. Biar makin afdol, baptisnya di sana nggak pakai roh di GKI, di sini pakai roh. Di sana cuma dikepret-kepret, ngapain? Di sini bisa diselam ya berkali-kali gitu ya. Kepret celup ya. Kalau digituin mau nggak? Kenapa nggak mau? Ya karena udah dibaptis. Kan tapi pindah gereja, Bu. Jangan pindah ya. Enggak ya. Kalau nanti kita ditawarin baptis dengan alasan apapun, mau dibilang baptisnya lebih kudus kayak apa, kita tetap tidak melakukan hal itu. Ya, karena kita sudah melakukan baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita baptis ulang, namanya kita tidak mengakui baptisan yang pertama, dan itu tidak dilakukan oleh GKI, gitu ya. Dan kita tidak menerima lagi baptisan double-double, enggak. Ya, oleh karena itu sebenarnya ini tujuannya bukan baptisan double, enggak. Tetapi Paulus mau menyadarkan mereka kalau dibaptis dalam konteks baptisan Yohanes, saat itu pemaknaannya memang pertobatan.
Tetapi baptisan yang kita terima sekarang ini, itu maknanya tuh udah lengkap. Ya, bukan hanya sekadar bertobat, tetapi menerima Allah, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan berkomitmen untuk hidup di dalamnya. Ya, maka Paulus mengatakan kalau misalnya belum tahu, maka kemudian ia menjelaskan siapa itu Roh Kudus, ya, dalam konteks baptisan, dan mereka pada akhirnya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah karena ini ngomongin kisah para rasul, ya, ketika Yesus udah naik ke sorga dan seterusnya begitu, ya, maka tanda-tanda roh dalam kisah para rasul ini banyak. Ya, misalnya ketika Pentakosta, ya, itu kan tandanya jelas. Ya, jadi kalau misal di sini kemudian saat dibaptis maka ada tanda-tanda Roh Kudus yang turun atas mereka, itu menggarisbawahi peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman juga, ya. Dan di sini ketika mereka menerima Tuhan dalam paket yang lengkap, mereka kemudian bisa berkata-kata dalam bahasa lidah dan dimampukan untuk bernubuat. Ya, bahasa lidah tuh sama kayak waktu peristiwa Pentakosta. Ya, kira-kira begitu, ya. Bahwa ketika mereka menerima Roh Kudus, maka tanda yang mereka terima itu memberi mereka daya untuk bisa bersaksi tentang banyak hal. Ya, jadi paket lengkapnya bukan hanya Bapa, Anak, Roh Kudusnya aja nih, tetapi sebelum kita mengatakan saya orang Kristen, paham belum? Ya, makanya penting bagi orang Kristen untuk terus mengisi dirinya. Jadi jangan pernah jadi orang yang sombong, tema itu mah saya udah pernah, itu mah udah basi, saya mah udah hatam 20 tahun, misalnya, ya. Kalau dengerinnya nggak tidur, kalau pas tidur kan juga nggak masuk, kan gitu, ya. Maka kita perlu terus memperbarui pemahaman kita ketika kita mengikut Tuhan. Ya, tidak hanya itu, mengikut Tuhan artinya saat kita terima Yesus, paket lengkap itu mengajak kita, ayo bisa jadi orang-orang yang juga punya daya untuk bisa mengabarkan kebaikan Tuhan. Ya, sama kayak murid-murid. Terima Tuhan, kemudian mereka bisa bernubuat, ya, bisa berbahasa lidah. Mungkin kita nggak berbahasa lidah, tapi kita bisa menyampaikan kabar baik lewat apa yang kita kerjakan. Ya, kalau masak gitu, ya, jangan ngomel-ngomel mulu, ntar asem masakannya. Ya, tapi dengan sukacita supaya yang makan juga hatinya gembira, yang masak juga hatinya gembira. Saat kita melayani, kok yang lain pada hilang, aduh saya juga ikut ngambek lah. Itu namanya belum jadi berkat, ya. Tetapi apa yang kita bisa kerjakan, kita lakukan. Ya, kalau kita diminta untuk melakukan pelayanan, jangan kebanyakan nolak. Ya, karena pelayanan itu jadi cara bagi kita untuk bisa menunjukkan bakti kita sama Tuhan. Memang kita bisa melayani lewat banyak hal di luar gereja, benar nggak? Ya, Bapak Ibu bisa kasih makan orang yang susah, bisa. Tapi masalahnya kalau semua orang gereja mikirnya kayak begitu, gereja pasti kosong dan gak ada yang mau melayani. Ya, justru di dalam rumah Tuhan ini, ketika kita hidup sebagai bagian dari persekutuan, kita diperlengkapi, diisi, dilatih, ya, sebagai persekutuan ini untuk sama-sama berbakti sama Tuhan, dan caranya salah satunya adalah dengan pelayanan. Ya, jadi paket lengkapnya terus mengisi diri kita dengan pemahaman, ya, mau sampai setua apapun, rajin. Ya, tapi kemudian ketika kita udah terima Tuhan, maka tunjukkan itu lewat apa yang bisa kita kerjakan di dalam keseharian. Ya, ini kan kita memasuki tahun yang baru, ya. Maka kita juga tahu ke depan mungkin fisik kita juga nggak akan sebaik sekarang atau sebaik kemarin. Mungkin tantangan yang kita hadapi levelnya juga makin naik. Ya, mungkin apa yang kita kerjakan ke depan itu, kalau dalam tema kemarin misalnya penuh dengan ketidakpastian. Tapi kita mau belajar bahwa paket lengkap ini mendorong kita untuk bisa maju dan melangkah, ya, bersama dengan Tuhan, mempraktikkan apa yang sudah kita pahami. Ya, kemarin pas saya pimpin ibadah, saya punya satu permainan. Ini nanti yang bisa saya kasih hadiah, ya. Hadiahnya tapi saya nggak bawa nih, ya. Pakai GoPay aja, hadiahnya nggak apa-apa, ya. Saya punya permainan nih. Kalau lihat saya di Samanhudi udah tahu pasti. Coba kalau kita bilang M gimana, M? M, ya. Sekarang saya mau minta siapa yang bisa bilang M tapi bibir atas dan bibir bawahnya nggak nyentuh. Ada yang bisa, nggak boleh pakai bantuan, pakai bibir doang. M. Latihan dulu nggak? M tapi bibir atas bawahnya nggak boleh nyentuh, nggak boleh begini. M nggak boleh, harus pakai yang di sini aja.
M. Ada yang bisa? Ini hadiahnya rumah loh, rumah keong. Ada yang bisa nggak? Nggak boleh nyentuh. Gimana Bu? Bisa nggak? M. Gimana? M. Itu nyentuh. Masih nyentuh dikit. Yang nggak nyentuh bisa nggak? M. M. Coba Bu. Ah, itu menyentuh. M. M, tapi nggak nyentuh. Bisa nggak? Anaknya Putri. Saya tiap lihat dia nih inget Bu. Inget. M. M, bisa nggak? Tapi nggak nyentuh. Menurut Bapak Ibu itu mungkin nggak? Hah? Pasti nyentuh lah, Bu. Pasti nyentuh. Soalnya kalau nggak bisa nambah, M itu nggak bisa. Kurang bener nggak ada yang bisa? Kurang kreatif. Bisa nih. M. Kan bibir atasnya sama bawahnya nggak nyentuh. Bahkan saya bisa B, P, bisa nggak? Bisa kan? M. Kan nggak nyentuh bibir atas bawah. Benar nggak? Atau M. Bisa nggak? B, P, bisa nggak? Bisa kan? Nggak nyentuh kan? Ya. Tapi kalau kita udah pikir sesuatu itu kayaknya mustahil, maka kita akan cari cara nggak? Nah, alah udah nggak bisa ngange gitu kan, ngapain kan, gitu ya. Beda kalau orang berpikir mungkin kayaknya bisa ya, maka dia akan berusaha cari cara-cara yang kreatif. Ya kan begitu pula kalau kita ngejalanin kehidupan kita ke depan ya. Kalau kita udah lihat kesulitannya nih susah dan saya nggak bisa deh. Kadang-kadang kan kita ngerasa udahlah saya mah ngapain lah, saya mah udah tua lah, udah begini, mau ngapain lagi. Kadang-kadang kalau kita ngalamin sesuatu, terus kita udah mental block dulu, itu terasa berat, maka kita akan sulit ya untuk bisa mencari cara. Ya beda sama orang yang kalau paket imannya nih udah lengkap, percaya di dalam Tuhan, mau mempraktikkan, maka saat menghadapi sesuatu, dia akan berusaha menjalani, mencari cara supaya ini bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kemarin katakan begini, ketidakpastian itu hanya menjadi ketidakpastian kalau orang tuh nggak mau coba. Ya, dia akan menjadi kepastian saat orang melewati hal itu. Ya, bukan karena pasti itu bukan karena ketiadaan dari ketidakpastian, enggak. Pasti itu artinya kita yakin dan siap menghadapi apapun yang ada di depan kita. Ya, para murid udah diperlengkapi tentang siapa itu Tuhan, diperlengkapi dengan baptisan yang meneguhkan mereka, dan ketika mereka diberi daya, mereka diajak untuk bisa bersaksi dan berkarya. Itu namanya paket lengkapnya orang Kristen. Ya, maka selamat berproses ya, Bapak Ibu jadi orang Kristen. Ingat M. Ya, nggak jadi dapat rumah deh. Gak jadi dapat GoPay ya, nanti mungkin rezekinya lain kali. Tuhan berkati ya. Saya kembaliin ke